Amukan pedang naga biru langit di atas bukit kelam semakin pekat. Angin yang tadinya hanya berbisik kini berubah menjadi badai. Berputar liar mengitari puncak bukit seakan merasakan ketegangan yang meliputi tempat itu. Di tengah pusaran angin, raksa berdiri tegak. Tatapan matanya tajam menembus sosok-sosok bertopeng di hadapannya. Perlahan, tangannya mengangkat pedang naga biru, mengacungkannya ke langit. Wusyah! Seketika, cahaya biru menyala terang, menyelimuti tubuh raksa dan membentuk pusaran energi yang memancar ke segala penjuru. Langit bergetar, petir menyambar, dan tanah di bawah kakinya mulai retak karena tak sanggup menahan tekanan dahsyat yang dipancarkan pedang tersebut. 10 master guru dari timur yang berdiri di hadapannya spontan mundur 3 langkah. Mereka bukan orang sembarangan. Setiap dari mereka adalah ahli yang telah menguasai berbagai ilmu puncak dari negeri mereka. Namun, saat ini, ketakutan menyelinap ke dalam hati mereka. Tidak mungkin. Ini aura itu. Bisik salah satu dari mereka. Suaranya bergetar. Aura naga biru. Mereka mengenali kekuatan ini. Dahulu, makhluk legendaris itu pernah menggetarkan negeri mereka. Menjadi legenda yang tak terlupakan dalam sejarah persilatan timur. Kini, energi yang sama terpancar dari tubuh seorang pemuda di hadapan mereka. Namun, tak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Mereka sadar, tak ada lagi kata mundur. Raksa, yang kini telah menyatu sepenuhnya dengan pedang naga biru, melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Wus, dalam hitungan detik, jarak di antara mereka lenyap. Raksa bukan lagi sekadar bayangan. Ia kini menjelma menjadi badai yang siap meluluh lantakkan segalanya. Dengan satu gerakan, ia menebaskan pedangnya ke depan. Krak, gelombang energi biru menghantam udara, menciptakan ledakan besar yang menghempaskan debu dan kerikil ke segala arah. Gawat! Salah satu master guru timur berteriak. Mereka berusaha melompat ke belakang. Tetapi badai yang ditimbulkan raksa terlalu cepat, terlalu kuat. Bersiap, 10 pendekar bertopeng itu segera membentuk formasi. Masing-masing menarik senjata mereka, tombak, pedang, kipas baja, dan rantai berbilah tajam. Namun sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, raksa telah menerjang masuk. 2. Tanah di bawah mereka bergetar hebat saat raksa menghantam pertahanan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Angin berputar liar, menciptakan badai yang membuat tubuh mereka terasa berat. Seakan ribuan tangan tak kasat mata menekan mereka dari segala arah. Ilmu ini lebih kuat dari yang kami duga, gumam salah satu dari mereka. Jangan gentar, seru pemimpin mereka. Dia mungkin telah menguasai pedang naga biru. Tapi kita masih bisa menjatuhkannya jika bekerja sama. Tapi raksa hanya menyeringai tipis. Kalian ingin pedang ini? Maka bertarunglah untuk mengambilnya. Dengan satu gerakan, ia kembali melesat ke depan. Pedangnya berkilat, siap mengakhiri segalanya. Bangkitnya kekuatan naga biru perguruan langit senja, yang berdiri megah di puncak pegunungan, kini terasa sunyi. Hanya hembusan angin yang membelai dedaunan serta suara gemericik air dari sungai di bawah lembah yang terdengar. Namun, di menara tertinggi perguruan itu, guru tengah berdiri dengan tatapan lurus ke arah Bukit Kelam, di mana pertarungan dahsyat sedang berlangsung. Ia dapat merasakan riak energi yang luar biasa dari tempat itu. Aura dari 10 master guru dari timur begitu kuat dan tajam,
menandakan mereka adalah pendekar berpengalaman yang menguasai strategi tempur tingkat tinggi. Guru tengah menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa jika dirinya sendiri yang bertarung menghadapi ke-10 pendekar itu, peluang menang sangatlah kecil. Mereka bukan sekadar petarung biasa. Mereka adalah tokoh legendaris dari negeri timur yang telah bertahun-tahun mengasah ilmu mereka. Namun, di tengah pertempuran itu, Raksa bukan hanya sekadar pendekar. Di dalam dirinya, kekuatan kuno yang telah lama tertidur kini telah terbangun sepenuhnya. Naga biru telah bangkit. Guru tengah menutup matanya sejenak, mencoba merasakan medan pertarungan dari kejauhan. Jika Raksa menghendaki, dalam satu gebrakan saja, ke-10 master itu akan terpental tanpa daya. Ini bukan lagi pertarungan antara pendekar, gumamnya pelan. Ini adalah pertarungan antara manusia dan kekuatan kuno. Di halaman pondok perguruan langit senja, seorang lelaki tua duduk santai di atas tikar anyaman. Guru Songgo Langit menikmati secangkir teh hangat. Matanya setengah terpejam menikmati aroma harum dari uap teh yang mengepul. Namun, ketenangannya terganggu oleh langkah tergesa-gesa seorang murid. Guru, apakah guru akan membiarkan Raksa menghadapi 10 pendekar dari timur itu? Guru Songgo Langit membuka matanya perlahan. Tatapannya menelusuri sosok murid itu. Apakah kau mengkhawatirkan Raksa? Kobel. Murid itu, Kobel, menundukkan kepala. Ia memang berbeda dari murid lain di perguruan ini. Tubuhnya sedikit gempal. Dan selama ini ia selalu berada di sisi Raksa. Mereka tumbuh bersama sebagai cantrik. Golongan murid rendah yang hanya bertugas sebagai pelayan bagi para murid utama. Namun, sejak kehadiran Raksa, kedudukan cantrik telah berubah. Dulu, para cantrik dianggap tak lebih dari pesuruh. Tak layak untuk mempelajari ilmu silat tingkat tinggi. Namun kini, dengan lahirnya pendekar seperti Raksa dari kalangan mereka, cantrik mendapatkan kehormatan baru. Mereka diperbolehkan berlatih jurus dan bahkan diberi kesempatan untuk menjadi pendekar sejati. Kobel mengangkat wajahnya, matanya penuh kecemasan. Iya, guru. Mampukah Raksa menghadapi mereka? Guru Songgo Langit menatapnya lekat. Ia lalu menyesap teh yang dibawa Kobel. Merasakan kehangatannya sebelum akhirnya menjawab dengan nada penuh makna. Bukan Raksa, Kobel. Tapi mampukah naga biru menghadapi 10 master itu? Kobel terdiam. Ia menelan ludahnya. Belum sepenuhnya memahami makna kata-kata gurunya. Lalu, kalimat berikutnya membuatnya terkejut bukan main. Dan nanti, kaulah yang akan menemani Raksa dalam menjalankan tugasnya. Kaulah yang akan berkelana bersamanya, menjaga keseimbangan dunia persilatan ini. Mata Kobel membelalak. Aku, guru. Iya, kau. Kobel merasakan tubuhnya melemas. Dirinya hanyalah seorang cantrik yang baru mulai melangkah ke tingkat pendekar. Bagaimana mungkin ia menjadi pendamping Raksa dalam perjalanan besar ini? Namun sebelum ia sempat mencerna kata-kata gurunya lebih dalam. Duar, duar. Ledakan dahsyat mengguncang langit. Dari kejauhan, asap mengepul tinggi di atas bukit kelam. Cahaya biru menyala-nyala, berputar bagai pusaran badai, membelah langit dan menerangi seluruh lembah. Guru Songgo Langit menghela napas. Sudah dimulai. Pertempuran yang mengguncang langit. Di atas bukit, pertarungan mencapai puncaknya. 10 master dari timur telah membentuk formasi tempur mereka yang paling mematikan.
Ini adalah jurus penyatuan energi. Teknik yang hanya dapat dilakukan oleh pendekar yang telah menyatu dalam gerakan, napas, dan pemikiran mereka. Dengan gerakan seirama, mereka menghimpun ilmu pamungkas mereka menjadi satu. Langit berubah gelap. Angin berhenti berhembus. Lalu, dalam satu hentakan, hiaat, gelombang energi hitam mengamuk, menerjang Raksa dengan kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung sekalipun. Namun, Raksa hanya berdiri diam. Matanya berubah biru berkilau, penuh dengan kekuatan yang tak terbendung. Seret, ia mengangkat pedang naga biru, lalu menebaskannya ke depan dengan gerakan ringan. Dan saat itu juga, duar, gelombang energi biru yang maha dahsyat meledak dari ujung pedangnya. Pusaran cahaya membentuk seekor naga raksasa, mengaum keras hingga mengguncangkan langit. Groar, gelombang energi milik 10 Master Timur langsung hancur dalam sekejap. Dan mereka melayang terpental. Tubuh mereka bagaikan kapas yang tertiup angin, terlempar ke segala arah tanpa bisa melawan. Beberapa dari mereka menghantam bebatuan keras. Beberapa terlempar jauh ke jurang di bawah bukit. Langit yang tadinya gelap kini kembali terang. Angin kembali berhembus, membawa debu dan sisa-sisa pertarungan yang masih mengambang di udara. Di tengah semua kekacauan itu, Raksa berdiri tegak. Pedangnya masih menyala dengan api biru yang berkobar-kobar. Ia menghela napas panjang. Aku bukan budak kekuatan ini. Aku adalah tuannya, teriak Raksa. Jejak yang menghilang. Kabut di Bukit Kelam mulai berangsur memudar, menyisakan tanah yang retak dan bebatuan yang berserakan akibat pertarungan dahsyat tadi. Aroma debu bercampur hawa hangus masih terasa di udara. Sisa dari kekuatan naga biru yang baru saja mengamuk. Raksa berdiri di puncak bukit. Matanya tajam mengamati sekeliling. Napasnya masih teratur, tapi hatinya merasa gelisah. Seharusnya mereka masih ada di sini, gumamnya dalam hati. 10 pendekar itu. Mereka bukan orang yang mudah menyerah. Namun, tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Tiba-tiba, bayangan hitam melesat dari kejauhan. Duar, gelombang energi meledak. Tapi bukan Raksa yang bergerak. Aura yang masih tersisa di tubuhnya sendiri sudah cukup untuk menolak serangan itu. Suara jeritan terdengar. Raksa langsung mengenali sumbernya. Kobel, tanpa pikir panjang. Raksa melesat secepat kilat. Wus, dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Tubuhnya melayang di udara dan menangkap tubuh Kobel yang terpental. Tap, dalam satu gerakan lembut. Raksa mendarat di tanah sambil menopang tubuh sahabatnya itu. Huek, Kobel terbatuk, lalu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Napasnya tersengal-sengal. Raksa menggenggam pundak sahabatnya dengan erat. Apa yang kau lakukan? Kobel, apa kau gila? Kenapa kau mencoba mendekat? Kobel tersenyum lemah. Aku hanya mencemaskanmu. Raksa. Aku bisa merasakan betapa mengerikannya aura 10 pendekar itu. Aku tak ingin kau bertarung sendirian. Raksa menghela napas panjang. Sahabatnya ini terlalu nekat. Namun sebelum Raksa sempat mengatakan sesuatu, suara berat dan penuh wibawa tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Hahaha, Kobel. Itu bukan mau membantu namanya, tapi cari mampus. Raksa dan Kobel sama-sama menoleh. Di belakang mereka, berdiri seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah panjang berwarna hitam keemasan. Guru Pancalima.
pendekar sakti dari perguruan langit senja. Salah satu guru besar yang jarang sekali turun tangan. Ia dikenal sebagai sosok yang keras, tapi juga bijaksana dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia persilatan. Seekor semut ingin membantu gajah yang terperosok di jurang. Mana mungkin? Lanjutnya dengan nada tenang. Namun ada sedikit senyum di bibirnya. Kobel dan Raksa berpandangan sejenak. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ketegangan yang sempat menyelimuti udara pun menghilang seketika. Namun di balik tawa itu, Raksa merasa ada sesuatu yang janggal. Ia kembali memusatkan indranya, mencoba merasakan jejak aura para pendekar dari timur. Kosong. 10 pendekar itu benar-benar menghilang. Tidak mungkin. Gumam Raksa pelan. Ia tahu pasti bahwa mereka dalam kondisi terluka parah. Tak mungkin mereka bisa melarikan diri secepat itu tanpa meninggalkan jejak. Ada sesuatu yang tidak beres. Raksa menyipitkan mata, mencoba mencari petunjuk. Bahkan guru Pancalima pun tidak menyadari kapan mereka pergi. Itu hanya berarti satu hal. Ada kekuatan lain yang ikut campur. Seseorang, atau sesuatu, telah membantu mereka kabur. Raksa menatap langit. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Namun, ia tahu bahwa jawaban atas misteri ini bukan untuk hari ini. Ayo kita kembali. Suara guru Pancalima membuyarkan lamunannya. Masih ada banyak hal yang harus kita persiapkan di perguruan langit senja. Raksa menatap Kobel yang masih sedikit lemas. Lalu tersenyum kecil. Kau baik-baik saja. Kobel mengangguk dengan penuh semangat. Tentu saja. Aku takkan mati hanya karena terpental sedikit. Hahaha. Raksa hanya bisa menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Maka hari itu, dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab, mereka bertiga, Raksa, Kobel, dan guru Pancalima, beranjak kembali ke perguruan langit senja.